Masya Allah, terlihat indah gunung bukit bebatuan yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Seperti ini. Airnya sangat jernih. Kita lihat itu. Airnya sangat jernih terus ke sana sampai ke atas. Nah, ini dia perjalanan menuju ke gua. Kita melewatin batu-batu seperti ini, agak-agak merah batu-batunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan insyaallah langkah menuju ke dua tanah suci, kota Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku semua, kali ini saya berada di kaki Gunung Uhud. Seperti yang kita lihat ini, Gunung Uhud ini merupakan gunung yang sangat besar, sampai 7 km panjangnya terus ke sana. Kemudian lebarnya sampai 3 km, yang merupakan Jabal min Jibalil Jinan, gunung daripada gunung surga. Dan bahkan Rasul pernah memberikan satu statement bahwa gunung Uhud ini adalah Al-Uhudu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini gunung yang mencintai kita, maka kata baginda Rasul, kita pun harus menanamkan cinta kepada gunung Uhud. Dari video ini, saudara kami yang jauh di sana, mari tanamkan rasa cinta, wahai Uhud, kami mencintaimu. Seperti disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang ingin kita lihat sebenarnya di sini tempat yang sangat bersejarah yang diperkirakan di atas sana ada satu gua ketika Rasul sudah terluka di peperangan Uhud. Sebab kita ketahui tentunya di saat Rasul sudah kritis berlumur dengan darah dalam perang Uhud, termasuk ada seorang kafir yang bernama Utbah bin Abi Waqqas melempar Nabi Muhammad SAW dengan batu sehingga ia terjatuh, mengakibatkan gigi seri bawah kanan terkena dan melukai bibir bawahnya Rasulullah SAW. Tidak hanya seperti itu terlukanya Rasulullah SAW, bahkan datang lagi Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, termasuk dia mendekati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan memukul hingga kening Rasul pun terluka. Dan bahkan ditambah lagi di saat itu datang juga yang bernama Abdullah bin Qami'ah, seorang penunggang kuda, mengayunkan pedangnya ke bahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pukulan yang sangat keras. Tapi akhirnya pukulan pedang itu tidak menembus, tidak bisa merusak pakaian baju besi yang dikenakan oleh Rasul SAW. Ini menjadi satu bayangan bagi kita betapa dahulu Rasul sangat terluka dalam peperangan Uhud demi membawa Islam agar sampai kepada kita semua. Nah, yang ingin kita lihat tadi tempat Rasul sesudah dia terluka di sana di perang Uhudnya, karena dilukai tadi oleh orang-orang kafir, maka para sahabat membawa Rasul diselamatkan ke gua yang ada di atas sana. Kita akan coba naik ke atas, lebih dekat gua tempat Rasul beristirahat ketika terluka di perang Uhud. Nah, ini dia perjalanan menuju ke gua. Kita agak licin juga nih. Waduh. Itu dia. Sudah benar-benar di beton gini nih. Jadi posisinya ada di atas ini. Masya Allah. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa masuk. Nggak bisa kelihatan ke atas. Nah, ini semua Gunung Uhud. Bisa kita lihat itu. Di sana terjadi peperangan Uhud.
Masya Allah. Seperti inilah akhirnya di gua yang diperkirakan tempat Rasul beristirahat, diselamatkan oleh para sahabat Rasul. Dia sudah berlumur dengan darah, maka diselamatkan ke dalam gua. Sebenarnya ini sini gua semua ini ya, tapi sekarang di beton ditutup, kami tidak bisa masuk ke dalam, ke atas itu. Bahkan ada cerita dahulu kita dengar, ketika Rasul sudah diselamatkan di sini, bekas darah Rasul itu masih wangi loh, terasa. Masya Allah. Sebenarnya bisa sih, sebenarnya bisa dilihat, cuman naiknya dari sini. Kita lihat dari ini. Alhamdulillah. Nah, kalau lihat dari dekat, ini guanya itu. Bismillah. Itu ya. Ya. Nah, ini kita turunnya seperti ini nih. Masih terlihat di sini ada bekas daripada tempat orang-orang lewat ini. Tuh kelihatan sampai ke atas sana. Jadi kita melewatin batu-batu seperti ini nih, turunnya nih agak-agak merah batu-batunya ini. Oke, sesudah tadi kita lihat guanya, berikutnya kita lihat juga di sini tempat bersejarah yang diperkirakan sesudah Rasul terluka, Rasul masih sempatkan untuk melaksanakan sholat di sini, sekalipun dalam keletihan ketika peperangan, tentu berhadapan dengan musuh, kemudian sudah terluka berlumur dengan darah, diselamatkan di sana. Usai daripada itu, Rasul pun masih melaksanakan sholat. Kita lihat yang diperkirakan tempat sholat Rasul. Nah, disinilah posisinya yang diperkirakan menjadi tempat sholat Rasul sesudah Rasul terluka di Gunung Uhud, peperangan Uhud. Maka sampai sekarang di sini dibangun seperti bentuk-bentuk masjid kecil. Kita perhatikan itu di dinding dengan batu-batu zaman dulu kelihatannya. Ini diperkirakan tempat Rasul melaksanakan sholat usai daripada peperangan Uhud. Seperti yang kita ceritakan tadi, sekalipun Rasul terluka dalam keletihan berperang melawan orang kafir, tapi sholat tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sinilah diperkirakan tempat baginda besar Muhammad melaksanakan sholat di sini. Ini persis semua di kaki Gunung Uhud juga. Mohon maaf juga kami tidak bisa masuk karena semua ini dipagar nih. Nah, di sini sudah dibuat keterangan bagaimana di sini Masjid Uhud Al-Fasah. Jadi nama masjidnya disebut Masjid Fasah. Tudzakir Kutubus Sirah. Jadi disebutkan dalam kitab sirah sejarah bahwa Rasul di sini pernah melaksanakan sholat sesudah selesai daripada peperangan Uhud, yaitu pada tahun ke-3 Hijriyah. Oke, demikian yang bisa kami informasikan, yang bisa kami bagi dengan saudara kami. Semoga ini akan menambah rasa cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menambah rasa bagi kita, bayangan bagi kita bagaimana dahulu perjuangan baginda besar Muhammad dalam membawa Islam untuk kita semua.
Demikian